Halo, saya Meming Anggriani. Selamat datang di Dimensi News. Kenapa anak zaman dulu berbeda dengan anak zaman sekarang? Mungkin ini kalimat yang sering saya dan teman-teman dengar, baik dari gaya bicara, cara berpikir, dan banyak hal lainnya yang tidak umum dibandingkan dengan generasi terdahulu. Lalu, apa kaitannya dengan organisasi? Pada segmen ini, kita akan membahas tentang organisasi dan Gen Z. Mengutip dari merdeka.com, generasi Z atau Gen Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang lahir antara tahun 1996 dan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Dalam hal nilai-nilai sosial dan politik, Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat inklusif dan memegang prinsip kesetaraan yang sangat kuat. Mereka peka terhadap perbedaan gender, etnisitas, dan orientasi seksual dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Z juga sering berpartisipasi dalam gerakan sosial dan politik. Mereka muncul sebagai suara yang kuat dan mendorong perubahan yang positif di kalangan masyarakat. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang inovatif, kreatif, dan suka berbagi. Mereka cenderung menjadi pengguna media sosial yang aktif, mendokumentasikan setiap momen dalam hidup mereka dan membagikannya dengan dunia. Gen Z yang tumbuh dengan perkembangan teknologi dan terbiasa hidup di lingkungan serba cepat, menantang sebuah paradigma organisasi mahasiswa yang telah berakar. Kemudian muncul pertanyaan, apakah organisasi mahasiswa masih penting di mata Gen Z? Atau mengapa organisasi mahasiswa menjadi tidak penting di mata Gen Z? Sampai saat ini, pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat di kalangan pergerakan organisasi. Organisasi yang dianggap sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, pendidikan karakter, kemampuan manajemen, membangun jaringan, dan mendapatkan pengalaman sosial kini dihadapkan pada pertanyaan eksistensial. Dari hasil riset yang kami lakukan, kunci ketidakminatan Gen Z pada organisasi terletak pada pola kaderisasi yang dianggap Gen Z sudah tidak relevan dengan dirinya. Mengingat Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry, yaitu buah yang memiliki bentuk yang sangat cantik. Tetapi ketika kecantikan itu apabila diberi sedikit tekanan akan mudah hancur. Gen Z yang terbiasa dengan segala hal yang sifatnya instan, seringkali dianggap memiliki sifat yang mudah menyerah, mentalitas yang kurang tangguh, dan apatis terhadap perubahan yang sering terjadi di sekitarnya. Kita kembali kepada pertanyaan yang menjadi polemik di kalangan mahasiswa. Apakah organisasi harus berubah supaya bisa relevan dengan Gen Z? Atau Gen Z lah yang harus merefleksikan dirinya agar dapat menyesuaikan dengan pola organisasi yang ada saat ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!